seorang anak perempuan berumur 15 tahun atau 16 tahun ya, yang berjuang untuk membiayai sekolah dan orang tua angkatnya menjual kue di sekolahannya. Parfum sang jagat. Gimana mau tampil sing pundi? Hari ini saya mau menggunakan warna kuning dari parfum sang jagat. Kuning ini kekayaan samudra, Rek. Monggo. Yang memperbaiki akhlak. Akhlak. Wah, Mas Jawir mau tampil sing hijau ya, dasar samudra. Parfum sang jagatnya sudah. Giliran banyu mustika nipun Mas Jawir niki ya. Wajib dan harus media kimacan dibawa dalam doa dan niat. Doa dulu. Niat semprot. Alhamdulillah seger. Sampun nggih? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, kitab Prabu pun juga dibongkar-bongkar sama Kimacan. Ya Ki ya, untuk apa? Untuk bisa memberikan sebuah hasil ramalan yang insya Allah akurat. Karena bagi Kimacan, spiritualnya Pintu Misteri, apa yang menjadi ramalan ini mempunyai sebuah pertanggungjawaban. Di mana ada pertanggungjawabannya, Rek. Kalau seandainya menyampaikan tidak ada based on-nya apa, ngono ya Ki ya, nanti takutnya mengada-ngada. Kalau mengada-ngada, hukumannya pun juga Tuhan langsung akan memberikan hukuman ya Ki ya, karena tidak sembarangan untuk melakukan sebuah ramalan. Mas Jawir mengingat Kimacan untuk melihat lebih lanjut. Ini kan ramalan dimana untuk 2023 yang berkaitan dengan zodiak. Seperti yang sebelum-sebelumnya, ramalannya Kimacan ini yang baik sebagai penyemangat optimis. Nah, mengenai zodiak yang bakal ketiban rezeki sepanjang tahun 2023, bebas hutang dan kaya raya mendadak. Loh, cek enak sekali tuh ya Ki ya. Kita lihat berapa zodiak. Waduh, semoga aja zodiak Mas Jawir ada ya, ya. Amin ya Allah. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Mas Jawir gimana hari ini? Mas Jawir alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat pangestu. Penontonipun Pintu Misteri apa kabar, Rek? Semoga selalu sehat juga. Selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Diparingi ketenangan hati dan pikiran. Untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir pun juga Mas Jawir ingin berterima kasih yang paling dalam, karena saudara tak terlihat ini pun juga berpengaruh untuk kemajuan Pintu Misteri. Mereka pun juga berpartisipasi. Bahkan mereka pun juga turut andil di dalam bantuan untuk kakak-kakak lainnya ini ya Ki ya. Wah, sehingga doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan, doa terbaik yang bisa kita panjatkan, bermohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar saudara tak terlihat ini pun juga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Melambai. Tepuk tangan. Kiss bye.
Kiss, bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Ki Macan. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya. Ki Macan mau tambahan kagem parfum Sang Jagat. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang-orang yang belum bisa dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 3 sifat karakter dalam tubuh kalian yang masih melekat. Betul. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, dan banyu mustika. Mau dibayar berapapun, tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang memiliki 3 sifat karakter itu. Ya, jadi kenapa saya tidak menjual ke orang-orang yang mempunyai 3 karakter itu? Ya, karena suatu saat nanti kalau Tuhan angkat derajatnya, mereka tidak egois, mereka menghargai orang lain, dan mereka selalu sabar. Itu fungsinya. Kalau misalnya saya angkat orang-orang itu dengan 3 karakter itu, wah, Bahaya. dunia akan hancur. Ya, tidak ada yang namanya bersedekah. Tidak ada yang namanya menjadi orang-orang baik di luar sana. Betul. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya 3 karakter itu dalam tubuhnya, insya Allah akan bermanfaat buat orang banyak. Masya Allah. Itu tujuannya. Betul, betul. Ya, parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini saya hanya membutuhkan nama lengkap, golongan darah. Ya, nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis kalian. Ya, bukan nama hits atau nama panggilan. Ya, untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian, jangan mengarang bebas. Karena sangat mempengaruhi sekali pada saat saya mengisi nama lengkap kalian dengan golongan darah kalian ke akar pohon beringin, yang bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat kelima panjer, dan juga akan saya titipkan jurit-jurit saya untuk membantu doa-doa kalian, untuk mencapai doa-doa kalian. Amin. Ya, itu tujuannya. Di sini akar pohon beringin bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Betul. Di sini akar pohon beringinnya tumbuh di atas pohon keramat, yang mana pohon beringinnya tidak menyentuh tanah, dan akarnya pun saya pilih untuk kalian yang mempunyai daya energi yang sangat kuat, yang akan saya masukkan ke parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Ya, jadi di sini untuk pengisian parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika itu saya butuh 1 hari, ya, untuk 15 botol saja. Jadi kalau lama pengisiannya, mohon maaf ya, karena di sini ada antri banyak sekali. Jadi kalian di nomor berapa itu admin 1 dan admin 2 yang menghandle, yang membagi semuanya ya. Jadi ya itu lama 2 sampai 7 hari proses pengirimannya. Betul. Kok lama Ki Macan? Iya, karena saya doakan, saya ritualkan untuk saudara-saudaraku di luar sana. Ya, tetap saya berdoa kepada Tuhan, saya bermohon kepada Tuhan dengan tujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat terselesaikan. Itu tujuannya. Betul. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, dan banyu mustika itu membantu, dan si pemakainya menjalani. Ingat, isi dengan kekuatan doa, sehingga doa-doamu naik sampai langit dan didengar oleh Tuhan dan didengar oleh malaikat-malaikat di samping-samping kalian. Amin. Itu tujuannya. Banyu mustika saya racik dengan doa-doa terbaik saya dan tetesan mustika Ratu Pantai Selatan untuk mengaktifkan aura wajah kalian, lebih tepatnya wajah kalian ya, untuk menyempurnakan lagi sehingga jauh lebih bersinar, jauh lebih enak lihat orang. Betul. Seperti itu, inner beauty terpancar. Kalau laki-laki yang memakai karisma keluar dan wibawa keluar, tampan sudah pasti. Menarik aja, tidak bosenin.
Begitu juga wanita. Wanita yang memakainya itu daya tarik yang sangat luar biasa sekali. Tapi bukan pemikat ini ya. Betul. Ya, bukan pemikat. Ya. Di sini lebih ke mengaktifkan aura, mengencangkan lagi wajah-wajah kalian, bersinar. Kimacan, saya menggunakan makeup dan saya harusnya seperti apa? Sebelum makeup boleh, setelah makeup pun boleh. Betul. Ya, di sini berbahan dasar untuk Banyu Mustika itu air mawar dan campuran air. Jadi aman sekali. Jadi tapi kalau misalnya orang-orang yang mempunyai susuk yang negatif dan juga sedang terserang ilmu sihir, itu akan ada efeknya seperti gatal dan juga panas. Jadi nanti itu kalau kalian mendapatkan efek seperti itu, silakan hubungin di admin 1 dan admin 2, akan ada solusi di situ semuanya. Ya. Untuk Banyu Mustika di sini saya hanya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir harus benar-benar komplit. Ya, seperti itu. Dan juga Banyu Mustika ini jangan khawatir, yang sudah berpacaran dan yang sudah berumah tangga tidak akan merusak hubungan kalian. Betul. Karena mereka lah juga yang akan membantu lebih erat lagi hubungan antar lingkungan dan juga baik. Kalian akan bisa lebih sensitif untuk mengetahui orang-orang baik seperti apa, orang-orang jahat seperti apa, lebih terbuka cakranya. Gitu ya Ki ya. Jadi lebih peka dan bisa merasakan intuisinya itu lebih dapat ngaten ya Ki ya. Nah, ini tadi Ki Macan menjelaskan bagaimana si admin ini membantu kalian karena admin dibekali sebuah amalan dari Ki Macan. Admin tidak membeda-bedakan. Admin memperlakukan pembeli medianya Ki Macan itu sama rata. Mau itu kalian yang sudah sering order, mau itu yang baru order. Admin tidak mengenal yang namanya apa ya Ki ya, kalian baik ataupun tidak. Kalau kalian baik, admin juga akan baik. Kalian tidak baik pun juga bagi admin, asalkan kalian mengikuti petunjuk, tidak ada 3 sifat itu tadi, pasti akan lolos. Tapi walaupun kalian sering repeat order, terus kemudian kalian 3 sifat tiba-tiba muncul di saat pemesanan, itu admin pun juga pasti tidak segan-segan untuk tidak mau membantu. Bahkan terkesan kasar. Ngoten ya Ki. Ya memang itulah amalan yang diberikan sama Ki Macan untuk admin 1 dan admin 2. Ya, jadi tolong untuk pembeli medianya Ki Macan, di sini kan Mas Jawi tidak menginginkan kalian juga menghormati admin. Betul. Ayah berperilaku yang baik saja. Kamu baik, admin pun juga pasti akan pencerminan baik. Pencerminan, ya toh. Dan di sini admin juga terkadang serba salah juga, gitu ya Ki ya. Kalian di saat tidak sependapat dengan admin, padahal energinya tidak bagus sehingga membuat admin memblok. Kalian beranggap bahwa admin itu semena-mena, ngoten ya Ki ya. Sebenarnya bukan semena-mena ya, karena ada amalan yang diberikan Ki Macan itu tadi. Dan Mas Jawir pun juga memantau bagaimana admin membalas chat kok ya. Dan dari pantauannya Mas Jawir pun juga admin masih, kalau yang baik pasti admin baik kan. Admin pun juga tidak semena-mena. Tetapi kalau memang ada beberapa hal yang membuat admin itu merasakan energi yang 3 tadi, itu pasti admin akan tidak segan-segan untuk langsung memblok atau enggak bilang belum bisa dibantu dan akhirnya diblok. Itu juga sering juga. Ya, semoga untuk kakak-kakaknya Mas Jawir melalui pintu misteri ini, Ki Macan itu menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Cara memesan pun juga menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menghormati, tetapi bagaimana menempatkan kata-kata yang baik, pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Dengan medianya Ki Macan mengajak kita untuk terus ingat yang namanya doa dan doa. Kalau untuk ibadah itu kan pribadi masing-masing. Ya Ki ya. Tetapi di sini doa wajib. Makanya kenapa Ki Macan mengeluarkan medianya ini ada misi yang lainnya. Doa kepada Sang Pencipta, mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang memberi. Kita pemakai menjalani jurit-juritnya Ki Macan, energi-energinya Ki Macan itu sebagai pendamping, pendorong
agar doa-doa kita itu bisa didengar sama Sang Pencipta. Iya. Gitu ya, Rek yo. Waduh, pinter buatan aja ya. Dapat nilai berapa? 9,9. Loh, kok kurang setunggal? Ya, satunya makhluk astral. Terima kasih. Gitu ya, Rek ya. Dan jika kalian ingin ditemani perjalanan hidup dengan medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Untuk transaksi hanya melalui satu bank account, Bank BCA saja dengan nomor rekening 36 atas nama Selamat Haryadi. Ya. Leres mboten Ki. Waduh, Ki Macan mau tambahan kagem parfum Sang Jagat? Parfum Sang Jagat sudah selesai. Sudah selesai ya Ki ya. Berarti kita doakan penontonipun Pintu Misteri. Ya. Jangan pernah bosan ya dengan doa-doa saya untuk saudara-saudaraku di luar sana. Kalau bisa diaminkan sehingga doa-doa saya sampai untuk kalian di sana. Ya, jangan pernah bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Amin. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton Pintu Misteri dari awal sampai akhir sehingga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik di luar sana. Semoga saudara-saudara di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin ya Allah. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Allah. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa sebelum saya melakukan ritual Rogo Sukmo, ya, ritual pertama yang selalu saya lakukannya adalah melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat saudara-saudara saya di kolom komentar Pintu Misteri. Saya lihat like-nya dan terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat yang mendoakan satu sama lain, mengaminkan satu sama lain. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai sendiri. Betul. Ya. Doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik kepada kalian. Begitu juga kolom komentar negatif itu pun akan berbalik kepada kalian. Betul. Tuhan menciptakan manusia mempunyai akal yang sangat luar biasa sekali, sehingga manusia harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Untuk doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik kepada kalian 100%. Amin ya Allah. Cepat atau lambat, besok atau nanti, itu pun akan kalian rasakan. Semua kebahagiaan itu akan kalian rasakan. Tanamlah kebaikan dari hal-hal yang kecil.
Kalau kalian terbiasa menanam hal-hal yang kecil kebaikan, kalian akan biasa untuk menanam hal-hal yang baik yang besar. Amin. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang menulis kolom komentar baik, semoga Tuhan membalas berlipat-lipat ganda untuk kalian. Karena yang saya lihat di sana banyak. kolom komentarnya banyak sekali Mas Jawir, doa-doa semuanya. Panjang gitu Ingat, ya. selalu ingat kata-kata saya ini. Pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Betul. Doa-doa kalian akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Jangan pernah putus untuk mendoakan orang lain, karena doa-doa itu akan kalian dapatkan sendiri. Betul. Ya, untuk saudara-saudara yang tak terlihat, Wong Samar di 9 tempat yang sudah berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Ya, terima kasih banyak. Matur nuwun. Karena selain bangsa manusia, ada saudara kita yang tak terlihat ikut berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Sampai saat ini selalu menemani Pintu Misteri sampai berkembang saat ini. Alhamdulillah. Ya, untuk kalian yang ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, ya, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau kolom komentar kalian yang membalas 100 orang ke atas, saya yakin sekali Aura positif. kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian. Bagaimana mengeceknya setiap hari Kimacan? Ya, setiap hari coba kalian lihat perkembangan aura positif kalian. Betul. Ya, lihat berapa banyak. Tapi kalau misalnya yang membalas kolom komentar kalian di bawah dari 10 atau 5, itu kalian sedang dikelilingin aura positif yang sangat banyak, sehingga alam semesta tidak mau menilai kalian. Seperti itu ya. Kalau kalian dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, permasalahan pun akan cepat selesainya. Penyakit pun akan cepat sembuhnya. Betul. Karena alam semesta akan membantu itu semuanya. Membantu orang-orang yang mempunyai aura positif. Tidak semua orang bisa seperti kalian mempunyai aura positif. Saya lihat orang-orang yang membalas kolom komentar yang banyak-banyak itu ya Mas Jawir, hanya orang-orang tertentu saja. Tertentu saja. Ya. Yang langganan. Iya, langganan. Ya itu. Ya. Karena kita manusia kan tidak bisa mengatur itu semuanya. Yang mengatur semuanya adalah alam semesta yang mengajak untuk orang-orang membalas kolom komentar kalian. Dan untuk yang sudah share, terima kasih telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dikirim ke sosial media kalian. Selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo adalah like, comment, dan share. Oke. Untuk hasil Rogo Sukmo saya 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Bandung. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kita yang berzodiak Gemini yang di kota Bandung. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang anak perempuan berumur 15 tahun atau 16 tahun ya, yang berjuang untuk membiayain sekolah, dan orang tua angkatnya menjual kue di sekolahannya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya masuk dunia mimpinya. Iya. Ternyata anak ini yang berzodiak Gemini yang berumur 16 ya. 15 atau 16 tahun ya, ya. Kita buat 16 saja. 16 Seorang anak angkat. Orang tua sambung. Karena pada saat masih kecil, anak ini ditinggal kedua orang tuanya meninggal kecelakaan. Sehingga diambil seorang suami istri yang tidak mempunyai anak. Dan dihidupinya anak ini sampai saat ini sekolah SMA kelas 2. Ya. Dia sudah berjualan kue di sekolahannya ini kurang lebih dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Dan saat ini dia kelas 2 SMA. Karena dilihat orang tuanya, orang tua angkatnya ya, sudah tua dan berjualan di warung-warung, dan kuenya suka tidak laku Mas Jawir. Dan suatu saat dia bilang, ini gimana untuk anak kita untuk mau naik SMA ini, uang kita nggak ada buat dia sekolah, seperti apa. Dia mendengar
Dari situ dia bergerak untuk membantu orang tua angkatnya. Dan si perempuan ini tahu kalau dia orang tua anak angkat, tapi dia mengerti akan itu semuanya. Walaupun dia anak satu-satunya, tapi dia tidak kurang ajar dengan orang tuanya. Dia berterima kasih telah dihidupin oleh kedua orang tua itu. Dan dia memberanikan diri untuk bilang sama orang tuanya, Bu, Pak, bagaimana kalau makanan ini, kue-kue ini saya jual di sekolah? Jangan dijual. Biar ibu sama bapak aja yang berjuang buat kamu. Tidak, saya mau membantu. Ya, karena orang tuanya sudah tua. Berjualan sana sini, narok, sore diambil, kadang-kadang tidak laku, kadang-kadang basi. Ya, si anak ini, ya, pas setelah saya masuk dalam mimpinya, saya tanya, kamu apa yang kamu inginkan dalam doa-doamu? Ki Macan, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya ini, dan saya ingin mempunyai tempat lapak sendiri di sekolahan, biar saya tidak mengganggu orang-orang, teman-teman pada saat istirahat. Oh iya, insya Allah akan saya bantu. Kamu selalu sholat, kamu selalu bahagiakan orang tuamu, walaupun dia bukan orang tua kandungmu, tapi dia mengurusmu seperti anak sendiri. Iya, Ki Macan. Dia pertama pas saya datang, ya, dia tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa menangis seperti tidak percaya, seperti ini mimpi bunga tidur atau gimana. Karena dia selalu berdoa, ya Tuhan, kirimkan Ki Macan untuk bantu saya, turunkan Ki Macan untuk bantu saya. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doamu sehingga saya bisa dikirim Tuhan membantumu. Iya. Dan ternyata anak ini sudah bangun jam 1 malam untuk membantu kedua orang tuanya bungkus-bungkusin segala macam, dan dia membuat planning jam 6 atau jam setengah 7 dia sudah standby di sekolahan. Iya. Dan bukan satu tempat saja dia bawa, ada 4 tempat plastik yang di atas satu, yang isinya 2, dibawa dengan PD-nya dia, tanpa gunakan motor atau sepeda. Karena jarak jalan tempuhnya agak sedikit dekat ya, 100 meter dari rumah ke itu, dari sekolah. Ya, dia jual situ. Setelah saya masuk mimpinya, dia menjual. Ya, emang betul Mas Jawi. Saya lihat aktivitasnya. Dia pakai jilbab. Ya. Dia menjual di tangga atas sekolahannya. Kebetulan kelasnya di atas. Dia berjualan di atas tangga, pas naik di atas tangga di atas nih. Di atasnya, ya. Mungkin di perbatasan untuk naik lagi ke dan atas. Dia duduk gitu. Bersujud gini, sujudnya namanya ya. Cokok. Nih kaki lutut sama lutut begini. Ya, dia nunggu seperti itu. Jadi berharap pas teman-temannya datang pagi, teman-temannya datang pagi, kue-kue itu sudah siap. Apa doa pertama dia? Ya Tuhan, berikan kemudahan bagi saya dan orang tua saya sehingga kue-kue ini cepat laku. Amin. Ya. Biasanya tidak laku semua ya Mas Jawir, setengahnya, sisanya dia keliling lagi ke tempat kampungnya. Ya. Dia berusaha untuk menghabiskan kue itu sehingga orang tuanya bisa tersenyum, bisa berputarin lagi modalnya. Ya, saya lihat terus, saya belum bantu, saya lihat pengorbanannya. Ternyata dia jam 6 sudah tunggu di sana, dan orang tuanya memberikan bekal namanya ya, buat dia makan. Ya, dia tidak mau makan kue dagangannya, dia selalu buat bekal buat makanannya. Orang tuanya selalu bekal makanan. Ya. Dan dia setengah buat sarapan sambil nunggu kuenya, dan setengahnya lagi untuk makan siang. Saya lihat perjuangannya. Setelah itu baru dia naruh kuenya tuh di luar kelas. Tapi sambil melihat takut ya. Takut diambil, takut ketendang, takut segala macam. Dia salah satu anak yang pintar dalam sekolahannya, pintar bahasa Inggris dan matematika, sehingga guru-guru suka dengan dia.
Ya, dan saya lihat lagi dia jual siang, dia tidak istirahat. Jadi orang-orang istirahat pada ngobrol segala macam, ya beres-beres dan jualan lagi lapaknya di depan. Dan sampai lonceng itu berbunyi untuk masuk lagi. 2 kali istirahat. 2 kali istirahat. Ya. Istirahat kedua, dia masuk ke kelas-kelas kakak kelasnya. Kelas 3. Kelas berapa itu ya? Nah, pokoknya kelas 3 SMA-nya itu. Bagian atasnya. Untuk menawarkan kue-kuenya. Gak malu. Dan yang saya lihat orang-orangnya juga tidak melecehkan atau merendahkan, menghargai. Jual habis sampai sini ke kelas lain, sampai mau pas pulang baru dia makan makanan yang disiapkan ibunya. Ya. Dia tersenyum, ya. Walaupun orang-orang di sana ketawa ketiwi dengan teman-temannya, dia fokus untuk berjualan. Selalu dia berdoa, ya Tuhan, semoga ada tempat untuk saya. Dan akhirnya kembali saya mendatangin kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya itu laki-laki dan dia pintar dengan agama dan taat dengan agama. Satu, saya bisikan dalam kantornya, buat apa kamu ibadah yang tinggi? Buat apa kamu pintar mengaji kalau kamu tidak bisa membantu umatmu yang sedang membutuhkan bantuan? Jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain, sehingga amal pahala ibadahmu akan diterima oleh Tuhan. Siapa ini gitu ya? Terus saya bisikan lagi dalam hatinya, bantulah anak didikmu yang sedang berjualan. Carikan tempat dengan orang-orang yang di kantin di bawah. Dari situ langsung bergerak Mas Jawir, dan dia lihat ada apa namanya, toples apa namanya, kue ya di pintu masuk. Ini punya siapa? Dia sudah takut Mas Jawir. Aduh. Ya, tapi dipanggil ke kantor. Sejak kapan kamu jualan seperti ini? Maaf Pak, saya membantu keluarga. Ada saya itu Mas Jawir. Ya, membantu keluarga. Siapa yang menyuruh kamu jualan di sini? Maaf Pak, saya tidak izin untuk jualan di sini. Tapi saya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kenapa kamu gak bilang dengan saya? Kalau kau seperti ini, saya akan bantu carikan tempat untuk orang-orang di kantin di bawah. Saya akan mencarikan tempat. Jangan kau seperti ini. Insya Allah kalau misalnya tempat yang baik, kamu pun berpikiran tidak aneh-aneh lagi. Jadi ya sekolah fokus. Jadi kantinnya itu seperti tutupan ada tirai. Jadi apa? Dia langsung cium tangan bapak itu. Terima kasih banyak Pak. Itu doa-doa yang saya selalu sampaikan. Pak, kalau misalnya suatu saat nanti saya lulus dari sekolah ini, apakah bisa saya menyambung untuk berjualan di sini? Apakah kamu tidak kuliah? Untuk saat ini saya tidak kuliah dulu Pak, saya harus menyambung kehidupan saya sampai ekonomi membaik. Itu bapak itu dan memeluk. Maafkan bapak, karena bapak baru tahu kalau ada anak didik saya berjualan seperti ini. Apakah anak-anak didik yang lain mengejakmu? Tidak Pak, mereka membantu. Mereka membantu untuk menghabiskan dagangan-dagangannya. Dan setelah saya Rogo Sukmo dan saya pantau setiap hari, alhamdulillah, setiap pulang dia langsung setor sama orang tuanya, dan orang tuanya senang sekali karena bisa diputar, bisa ditabung di celengan ayamnya. Banyak cerita-cerita menarik dari saya Rogo Sukmo, ya. Jadi orang-orang yang saya Rogo Sukmo, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga hasil dari Rogo Sukmo saya ini bisa membuat kalian jauh lebih baik lagi. Ya. Dan untuk Ibu Suharti dan Bapak, ya beruntunglah kalian mempunyai anak, walaupun dia bukan anak darah dagingmu, tapi dia menyayangimu seperti orang tua sendiri. Ya. Semoga
dengan kalian menonton seperti ini, jangan menangis, ya. Saling sayang, karena yang menjaga itu anakmu. Jangan takut, anakmu bukan seperti anak-anak orang lain di luar sana yang tidak tahu kata terima kasih. Anakmu ini sangat sayang dengan kamu, dan saya yakin di usia tuamu dia akan menjagamu, walaupun dia anak sambungmu. Dan untuk yang Gemini, cintailah keluargamu, ya, bahagiakanlah, karena walaupun kamu bukan darah dagingnya, dia mengurusmu dari kecil sampai sekarang. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita yang Gemini, untuk anak-anak di luar sana, ya, berbaktilah kepada orang tua selagi orang tua masih hidup. Nanti kalau orang tua sudah tidak ada lagi, kalian tidak ada lagi misteri dalam hidup kalian, ya. Jadi untuk anak-anak yang anak sambung, anak angkat, jangan berkecil hati, ya. Kalian ditakdirkan oleh Tuhan itu luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa seperti kalian. Anak kandung saja kadang-kadang tidak kuat, tapi mental orang, mental anak angkat, anak sambung itu mentalnya luar biasa, mempunyai empati yang sangat tinggi. Ya, mereka sering nonton bertiga, Mas Javier. Aduh. Udah aku sampai ngeluh. Ya Allah. Semangat ya. Nanti ngomong apa Ki? Ya Allah. Untuk si Gemini, si Gemini ngatan ya Ki ya. Si Gemini yang berada di Bandung, semangat ya. Udah dibantu sama Ki Macan. Semoga nanti bisa menjadi anak yang sukses, karena kamu sudah mengorbankan masa mudamu untuk hal yang positif. Tuhan pasti akan memberikan, nangis toh aku gini Ki, akan memberikan hal baik nanti di masa tuamu ya. Doa dari Mas Jawi semoga nanti terus bisa membahagiakan orang tua angkat. Orang tua angkat dengan kamu berbakti, kamu bisa mengerti, itu sudah bisa memberikan sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan kan tidak semata-mata harus dinilai dengan materi berapa banyak, karena takutnya kan Ki ya, orang yang seperti, mohon maaf Mas Jawir dulu pun juga seperti itu, terkadang menganggap bahwa materi itu adalah segalanya sehingga bisa melakukan sesuatu hal yang dilarang sama Tuhan. Nah, untuk si Gemini yang berada di Bandung tetap menjadi pribadi yang sekarang, jangan sampai nanti mengambil suatu hal langkah-langkah yang tidak baik, karena Mas Jawir yakin orang tua angkat dengan melihat kamu bisa berbakti, bisa makan seadanya, ibaratnya kamu bisa berbakti sama mereka, mereka pun juga mempunyai kebahagiaan yang sangat lebih ya. Semoga nanti bisa menjadi orang yang sukses. Baik, nanti setelah ini lanjut untuk melakukan ramalan zodiak bakal ketiban rezeki sepanjang tahun 2023. Bebas hutan dan kaya raya mendadak. Mereka nangis ya? Nangis. Aja bodoh ki aku nahan. Aduh ya Allah. Nggak mari-mari nanti ini syutingnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Kembali saya akan menerobos portal di tahun 2023. Kita lihat zodiak yang akan banjir rezeki, ketiban rezeki di tahun 2023, sehingga bisa membayar hutang piutang dan kaya
mendadak. Amin ya Allah. Rezekinya tak terputus di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, kita akan diberikan rezeki oleh Tuhan untuk bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangatnya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat ya Raya. Ya, kembali saya akan menerobos dimensi 2023. Ada berapa zodiakkah yang akan bersinar di tahun 2023? Sepanjang tahun 2023. Ya, sepanjang tahun 2023. Okay. 4 zodiak. Ada 4 zodiak. Ada 4 zodiak yang akan ketiban rezeki di sepanjang tahun 2023. Waduh, apik kira. Dan terbebas dari hutang piutang dan kaya raya. Amin. Ya. Maaf ya Ray, suaranya Mas Jabir sengau-sengau gini ya Ray ya. Mas Jabir ngeluh karena nahan nangis kira rasanya cemut-cemut ngono. Ya nggak apa-apa. Kira-kira ada 4 zodiak, kira-kira zodiak apa aja ya Ray ya? Aduh, ini sepanjang tahun loh Ray ya. Nggak main-main ini. Wes tak nangis saya lu masih Pak Jabir bener ojo nangis wes mandek. Ya Allah gak mari ki kok ora ono kat-katan itu misteri ojo nangis wes. Kira-kira zodiak apa saja nih ki? Gemini. Waduh ini aduh beruntung gue Gemini ki ya Allah yo ki yo kok pas Gemini pisan ku mendok. Iya alhamdulillah. Kemudian ki Cancer. Alhamdulillah. Cancer sutang rek amin. Kurang 2 lagi. Scorpio. Waduh, Scorpio mah iki Scorpio mentupan niki ya. Kemudian kurang setunggal niki ki. Taurus. Waduh, Taurus kira. Nah, monggo tunjuk rumiyin niki ya. Waduh, ini ada 4 zodiak ngono loh ya Rek ya. Ada Gemini, Cancer, Scorpio dan juga Taurus. Yang dilihat Ki Macan itu sinarnya terang benderang sepanjang tahun 2023 ya Ki ya. Kita lihat keberuntungan apa, rezeki apa yang akan membuat 4 zodiak itu terhindar dari hutang piutang, hutangnya lunas dan kaya raya mendadak. Iya bisa dibilang di sini kaya baru ya. Waduh, amin ya Raya. Wow, dia mempunyai power yang sangat besar sekali, ya semangat yang sangat besar sekali. Ini khususnya untuk yang mempunyai usaha, baik dia usaha kecil-kecilan dan usaha yang agak bagusan ya besarnya. Rezeki dari usahanya akan melambung. Amin. Di tahun 2023 akan melambung. Sehingga banyak faktor-faktor yang bisa membuat keuangannya itu masuk setiap hari. Alhamdulillah. Dengan nominal-nominal besar. Amin. Sehingga dia bisa menutupin hutang-hutangnya. Sehingga dia mempunyai properti-properti. Dan sehingga mempunyai ketenangan hati dan pikiran. Masya Allah. Nikmat mana ya kau dustakan. Iya.
Masya Allah. Masya Allah, jangan lupa bersyukur Rek. Ya Allah, beruntung banget ini 4 zodiak Ki ya Rek ya. Kemudian Ki, sepanjang tahun Rek. Wow. Wow. Di sini ada yang kartu Oracle mengatakan promise. Oh, janji suci. Janji suci. Ya. Kalian akan dipertemukan orang yang tajir melintir. Allah, amin. Sehingga mereka dia bisa mensupport untuk keuanganmu dan keuangan usahamu. Oh, amin. Jadi orang itu yang akan mensupport buat pemasukanmu. Ngoten Ki ya. Ya. Waduh. Dan di sini juga yang saya lihat untuk yang berumah tangga, ya, di situ akan ada dukungan dari keluarganya, support keluarga, support pasangan ya, untuk membantu kalian membuka usaha. Oh, sehingga support itu membantu aura positif untuk menarik rezeki kalian. Waduh itu ya Ki ya. Ya. Energi positif gitu ya Ki ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, kemudian nih Kiki, setelah ini apa lagi? Kita lihat keberuntungan apa lagi yang akan didapatkan Pak Zodiak di tahun 2023 yang tanpa terputus rezeki sepanjang tahun. Kibir ya yuk. Wow. Di sini bagus. Di sini ada danau yang tenang, tapi indah. Ya. Setiap penantianmu dalam bekerja, ya, di awal tahun 2003 sampai 2023 akhir ya, ada kenaikan karir untuk kalian. Kenaikan karir, gaji, dan juga banyak insentif yang kalian dapatkan di perusahaan ini. Gaji kalian yang saya lihat di sini bisa 3 kali lipat. Dan perusahaan itu mempercayai untuk kalian pegang itu tempat itu. Ya. Ada kenaikan gaji, ada kenaikan jabatan, ada juga karena kalian sudah lama bekerja di situ, ya, perusahaan itu memberikan wewenang untuk kalian kelola. Waduh. Dan awalnya kalian jadi karyawan, sekarang kalian menjadi partner bisnis mereka. Ngaten Ki ya. Ya. Mereka percaya atas kinerja kalian. Jadi 4 zodiak itu bisa mempunyai peluang yang sangat luar biasa sekali yang saya lihat ya di tahun 2023 tanpa putus. Gitu ya. Masya Allah. Amin honorek yo, ini dari awal sampai akhir gitu, bahkan ada yang sebelumnya jadi karyawan menjadi partnership. Dan disuruh memegang sehingga menjadi partnership itu bagus ya Ki ya. Tinggal melanjutkan bagi hasil. Hanya orang pintar yang menerima partnership. Betul. Orang yang bodoh kemarin wis tak tendang. Lanjut Ki Macan. Tidak tahu kata terima kasih. Tidak tahu kata terima kasih. Lanjut. Kita lihat keberuntungan apa. Wow, di sini ada bunga-bunga yang bermekaran. Ya, sudah waktunya kalian tunas kebahagiaan itu akan tumbuh. Ya, kalian akan viral. Ngoten Ki? Ya, sesuai bakat-bakat kalian. Waduh. Ya, kalau kalian bakatnya memasak segala macam itu akan viral. Menjadikan cuan-cuan baru, menjadikan artis-artis baru di tahun 2023 sampai Desember. Artis 2023 sampai Desember. Waduh Ki. Setiap kalian melakukan sesuatu itu akan menjadi uang. Waduh, amin honoré loh kayak. Kalian jual apa menjadi uang. Kalian promo apa itu akan jadi uang. Semua akan menjadi uang di tahun 2023. Masya Allah. Padahal 2023 kabar-kabarnya sedikit mengekonomi agak kurang bagus, tapi ini si 4 zodiak ini ya Ki ya, bahkan malah akan menjadi yang viral. Insya Allah resesi tidak jadi Mas Syawir. Wow, Jeki, alhamdulillah. Berkat perjuangan semuanya. Saya tidak mau diakui. Biarkan alam semesta itu. Biar alam semesta yang ini. Nggak perlu pengakuan, tapi insya Allah 2023 yang namanya resesi, insya Allah itu tidak akan ada. Alhamdulillah. Indonesia akan baik-baik saja. Alhamdulillah, amin Re.
Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ki, lanjut Ki. Napa malam nih Ki? Alhamdulillah ya Rek, yo gak jadi resesi, semoga Iya. aja. Celebration, kebahagiaan Jenje. untuk 4 zodiak tersebut. Sehingga apa? Yang ingin mempunyai kontrak-kontrakan, kos-kosan, villa, rumah, mobil, ya, yang kalian inginkan akan terwujud. Karena kalian Alhamdulillah. sudah tidak ada hutang lagi, Masya Allah, amin. penghasilan masuk banyak, Amin ya Allah. apa yang kalian inginkan bisa terlaksana. Amin ya Allah. Ya, Tuhan memberikan rezeki yang luar biasa. Masya Allah. Tinggal si manusianya bisa atau tidak di posisi atas. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan jatuh. Waduh. Tapi kalau dia dengan hati-hati, dengan waspada, berbagi, beribadah baik, insya Allah itu akan stabil, dia berjalan di posisi atas. Harapan seperti itu ya Ki. Makanya tadi wong ndak usah sok-sokan. Kalau sudah berada di atas, tanggung jawab menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu diwajibkan. Nah, ya tadi Ki yo, biar Tuhan itu tetap menjaga kita tetap berada di atas. Orang yang berada di atas, kalau kita bertanggung jawab, kita itu lebih mudah apa Rek? Mudah untuk sedekah, lebih mudah untuk membantu, lebih mudah untuk berbagi. Karena sekarang kan apa-apa uang. Oh ya Ki ya, kalau kita sudah berada di atas banyak uang, oh ya Ki ya, kita pasti mudah untuk membagi ya, Betul. membuat musola, tempat ibadah bisa, membantu orang yang kelaparan bisa. Makanya tidak usah sombong, lebih di atas. Iya. Lanjut Ki. Ini terakhir, ini sangat bagus sekali. Kartu oracle saya mengatakan awan, yang artinya Gerakan. pergerakan. Ya, ini yang terakhir ya. Pengangkatan derajat manusia. Waduh, api. Ini sudah mengglobal sekali. Gitu Ki ya. Masya Allah. Kartu oracle ini mengatakan sudah mengglobal. Pengangkatan derajat. Derajatmu akan Tuhan angkatkan. Masya Allah. Yang selama ini kalian dihina, Iya. yang selama ini kalian diremehkan dengan orang lain, yang selama ini kalian diledek oleh orang-orang Jen. karena tempatnya kumuh, karena kalian tidak ada punya uang, Oke. karena kalian banyak hutang, ya, karena kalian sempat difitnah. Ini Tuhan angkat derajat kalian di tahun 2023. Tuhan balas kontan Gitu ya buat Ki. orang-orang itu. Ya Ki ya. Walah kok ojo melok nangis. Soalnya nangis tadi lu udah mulai berhenti Mas Jawid. Mas Jawid itu orangnya itu gak bisa yo ojo mancing-mancing kok gak iso ngomong Mas Jamir malahan. Masya Allah, terakhir ini pengangkatan derajat itu. Pengangkatan derajat, Tuhan angkat derajat. Jadi hati-hati kalian kalau kalian menghina orang, meremehkan orang, suatu saat Tuhan angkat derajatnya, Kalian Ya. yang malu. kalian malu karena suatu saat kalian akan minta bantuan sama mereka. Betul. Ya, nggak usah menghina ya. Waduh, ini mantap nih Kiki Macan. Untuk 4 zodiak sepanjang tahun 2023, motivasi penyemangat membuat hati itu berkobar-kobar. Iya. Alhamdulillah. Kemudian ada tambahan lagi, Mbak. Cukup. Nah, ini kalau Ki Macan melihat kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Yang pasti yang mempunyai zodiak ini kan tidak hanya satu orang. Ada banyak orang. Si Gemini pun juga ada banyak. Iya. Nah, ini mungkin ada bisa dikasih satu nggak Ki? Zodiak 4 ini yang pantas itu orang yang bagaimana? Yang pantas yang baik. Ya, tapi yang tidak pantas walaupun zodiak kamu ada di sini, tapi kalau kamu busuk hati, kalau kamu menilai rezeki orang lain, Suka ngitungin rezeki suka orang. ngitung rezeki orang lain, suka menjelekkan orang lain, lebih tepatnya busuk hati kepada orang lain, Tuhan tidak akan angkat. Tuhan tidak akan pernah salah mengangkat orang. Betul. Nah, itu dengerin ya Reo. Kalau kalian ternyata busuk hati, ini tidak untuk yang busuk hati. Untuk orang yang baik, Yuki ya. Untuk orang yang fokus pada dirinya dia sendiri. Tidak pernah menjelekkan orang lain. Tidak menjelekkan Tidak orang sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Walaupun zodiak kalian ada di sini. Tapi kalau kalian mempunyai itu semuanya yang busuk hati,
tidak termasuk. Wah, ayo. Jadi yang mana kalian sendiri yang bisa melakukan introspeksi pada diri kalian. Kalian busuk hati atau tidak? Ya, harapannya Mas Jawir penontonnya Pintu Misteri pun juga tidak busuk hati. Ya gitu. Karena di Pintu Misteri yang busuk hati aja udah tak tendangi, Rek. Iya, betul. Buat apa? Menjaga orang yang busuk hati. Ya. Dididik yang baik tidak mau. Dia mau masuk di kalangan orang-orang Busuk yang hati. busuk hati. Itu pilihan manusia. Mau baik apa yang buruk. Ya itu tadi. Demikian ya. Waduh, matur nembah nuwun penyemangat dan optimisnya. Ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk terus. Waduh, semoga saja dengan doa-doa yang kita terus panjatkan. Tadi Kimacan sudah memberikan sedikit informasi mengenai sebuah resesi yang insya Allah tidak akan terjadi. Semoga kita terus mendoakan hal itu tidak terjadi untuk resesi Indonesia. Jadi semangat untuk kalian di luar sana. Semangat. Insya Allah Indonesia aman-aman saja. Amin ya setelah Rabbal Alamin. G20 itu. Masya Allah. Tuh, gebrakan G20 membantu perekonomian sehingga terbebas dari resesi. Insya Allah. Kowe sing kowar-kowar sing endak-endak mengenai apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk berupaya untuk negara Indonesia, malah kalian mengirim sebuah hoak dan malah menghina Ibu Iriana kemarin. Kowe berada di Indonesia, mangan di Indonesia, kok iso ning menghina seorang ibu, apalagi ibu negara. Lah yo kebajet kowe iki ya. Iki ya, jangan meniru orang yang seperti itu ya, Rek ya. Matur nembah nuwun. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik Kimacan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kehidupanmu. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang memudahkan urusan kita. Itu loh, semuanya karena apa? Karena Tuhan. Lah kalau kamu minta sesuatu tidak kepada Tuhan, mau pada siapa lagi? Ya. Hanya Tuhan yang memberi, apapun itu agama yang kita anut, jangan sampai kita itu lepas kepada Tuhan Sang Pencipta. Mana ya Ki ya? Yang nggak beragama si embek, biarin aja mereka sama si embek, itu urusannya mereka ya Ki ya. Tapi penontonnya Pintu Misteri tidak boleh ya untuk embek-embek ya, tetap karena kita itu makhluk ciptaannya Tuhan. Ya. Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.